Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Para pendengar dan pemirsa rahimakumullah, ini adalah pertemuan kedua dari kajian rutin selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, membahas kitab yang berjudul Mukhtasaru Ahaditsis Shiyam, Ahkamun wa Adab. Ringkasan hadis-hadis tentang puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya, yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Di pertemuan sebelumnya telah dibahas hadis ke-1 yang menjelaskan tentang wajibnya puasa Ramadan dan bahwa ia termasuk rukun Islam yang 5. Bagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tentang bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan laksanakan ibadah haji. Selain itu, di pertemuan pertama telah dijelaskan pula beberapa hikmah dari puasa. Di antaranya adalah pertama, bahwa puasa adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa adalah termasuk sebab mencapai derajat ketakwaan bagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang ketiga, menahan diri dari hawa nafsu dan mencegahnya dari kebiasaan-kebiasaan sehingga bisa melemahkan pengaruh setan dan juga meminimalisir maksiat. Kemudian hikmah keempat, di antara hikmah puasa adalah dengan puasa hati menjadi jernih sehingga bisa digunakan untuk berfikir dan berzikir. Yang kelima, dengan berpuasa kita bisa mengetahui nilai nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa kenyang yang mana banyak tidak dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin. Selain itu, di antara hikmah puasa juga adalah manfaat kesehatan sebagaimana dijelaskan oleh pakar kesehatan atau oleh para dokter. Para pemirsa rahimakumullah, dan pada pertemuan kedua ini insyaallah akan kita bahas hadis kedua yang berjudul As-Siyamu Syar'an atau puasa sesuai syar'i, yang di dalamnya penulis mencantumkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu 'amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah 'azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan
satu kebaikan akan dibalas 10 hingga 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa adalah bagiku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia tinggalkan nafsu syahwat dan makanannya karena aku. Al-hadis muttafaqun alaih. Penulis menjelaskan, al-hadis dalla ala ma'na shaum asy-syar'i. Hadis ini menjelaskan tentang makna puasa sesuai syar'i. Yang mana puasa memiliki arti al-imsaku 'anil ta'am wasyarab wasyahwah ta'abbudan lillahi ta'ala wastijabatan li amrihi wa musara'atan li ridhah. Puasa secara syar'i bermakna menahan diri dari makan, minum, dan syahwat dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan perintahnya, dan bersegera menggapai ridhonya. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tadi, yaitu hadis qudsi, yang mana di sana terdapat firman Allah min ajli, yaitu demi aku atau karena aku. Wa fi riwayah yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ia tinggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya karena aku, yaitu karena Allah. Penulis menjelaskan kepada kita tentang hakikat puasa. Yang mana puasa ini intinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan juga bersegera mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan lapar dahaga dan jima dengan pasangan atau dengan istri. Sebagaimana dijelaskan oleh penulis, wal murad bisyahwah, dan yang dimaksud dengan syahwat di sini adalah al-jima, yaitu jima. Wa yahtamilu anna al-murad jami'u syahwat. Dan ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan syahwat di sini adalah semua bentuk syahwat. Baik itu syahwat makan, syahwat minum, atau syahwat berjima. Wa fi riwayat yang inda Ibnu Khuzaimah, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan yada'u at-ta'am min ajli wa yada'u asy-syarab min ajli wa yada'u ladzatahu min ajli wa yada'u zaujatahu min ajli. Artinya, ia tidak makan karena aku, yaitu karena Allah, ia tidak minum karena aku, dan ia tidak menikmati kelezatan-kelezatan lainnya karena aku, dan juga dia tidak berjima dengan istrinya karena aku. Penjelasan tadi menjelaskan kepada kita hakikat dari saum sekaligus dari rukun saum. Yang mana yang pertama adalah rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, dan yang kedua adalah waktu atau menahan dari hal-hal yang membatalkan, yaitu makan, minum, dan berjima selama berpuasa, yang mana rentang waktunya akan dijelaskan di penjelasan berikutnya. Kemudian di penjelasan sebelumnya juga penulis menjelaskan kepada kita niat puasa adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya, juga mencari ridhonya, bukan untuk diet, bukan agar langsing atau untuk mengirit, bukan untuk tujuan-tujuan yang disebutkan tadi. Kemudian setelah penulis menjelaskan hakikat dari saum, penulis menjelaskan tentang rentang waktu berpuasa. Dia menjelaskan, وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَلَى زَمَانِ الصِّيَامِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang waktu berpuasa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187.
Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail. Artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Penulis menjelaskan, fa'abahallahu ta'ala al-akla wasyaraba ila tulu'il fajri. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah membolehkan makan dan minum hingga terbit fajar atau subuh. Tsumma amara bi itmami siyam ila lail. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyempurnakan puasa hingga malam. Maksudnya apa? Hingga terbenam matahari. Karena malam dimulai dari terbenam matahari. Wa hadza ma'nahu tarkul akli wasyurbi fi hadzal waqt. Wa huwa ma baina tulu'il fajri wal lail. Artinya waktu tidak makan dan tidak minum adalah ini, yaitu rentang waktu antara terbitnya fajar hingga tiba malam, yaitu terbenamnya matahari. Kemudian penulis menjelaskan tentang makan dan minum. Beliau mengatakan, wal murad bil akli wasyurbi isalu ta'am aw syarab ila al-jawfi min tariqil fammi aw al-anfi ayyan kana naw'ul ma'kul aw al-mashrub. Yang dimaksud dengan makan dan minum dalam ayat tadi adalah memasukkan makanan atau minuman ke dalam rongga melalui mulut atau hidung. Apapun jenis atau bentuk makanan dan minuman tersebut. Jadi, apapun yang dimakan, ya, apapun yang diminum, apapun bentuknya, apapun jenisnya, itu tidak boleh dilakukan ketika berpuasa. Nah, kemudian penulis menjelaskan tentang beberapa masalah kontemporer yang sebagiannya bisa membatalkan puasa, namun atau sebagian yang lain dianggap membatalkan puasa, padahal tidak. Di antaranya adalah yang pertama, bagaimana dijelaskan oleh penulis, wa ammal huqanu at-tibbiyah allati tu'ta lil marid an tariqil warid aw al-'adal wa qad takunu lit-tadawi wa qad takunu lil-ghidha fa hiya mawdi'u khilafin baina ahli al-'ilm. Adapun tentang hukum menggunakan jarum suntik atau injeksi medis yang diberikan kepada orang sakit, baik melalui pembuluh darah atau otot, baik tujuannya untuk berobat atau untuk infus, yang memasukkan nutrisi makanan, maka permasalahan tersebut termasuk permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Faminhum man yara annaha muftiratun mutlaqa, wa minhum man yufassil. Di antara mereka, yaitu para ulama, ada yang berpendapat bahwa jarum suntik ketika berpuasa itu bisa membatalkan puasa secara mutlak. Dan di antara mereka pula ada yang merinci, dan ini adalah yang paling tepat, yaitu dirinci. Yang mana para ulama menyebutkan rincian hukum tersebut, jika suntikan tersebut bertujuan untuk nutrisi makanan atau yang disebut dalam istilah kedokteran adalah infus, maka itu bisa membatalkan puasa. Namun jika selain itu, misalkan suntik untuk pengambilan sampel darah atau suntik pengobatan lainnya selain makanan, ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Namun setelah itu penulis menjelaskan opsi pilihan, ya, sebagai bentuk kehati-hatian jika seorang yang berpuasa ingin atau hendak disuntik. Penulis menjelaskan, fa in akharaha as-sha'imu ila al-lail fahu ahwat. Jika seorang yang sedang berpuasa
ya, mengakhirkan praktek suntik tadi ya di malam hari sehingga dilakukan di malam hari, maka itu lebih hati-hati. Hal itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan lakukanlah apa yang tidak meragukanmu. Dan juga sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman ittaqa syubuhat faqad istabra li dinihi wa irdih." Barang siapa yang menghindari syubhat, ya, maka sesungguhnya ia telah membersihkan dirinya demi agama dan kehormatannya. Kemudian penulis menjelaskan, "Wa man ihtaja ila syai'in min dzalika fal ghalib annahu maridun yubahu lahul fitru." Dan barang siapa yang memerlukan suntikan tadi, ya, maka kebanyakan ya orang yang butuh suntikan adalah orang sakit yang mana mereka adalah orang-orang yang termasuk ma'dzur atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian beliau menjelaskan tentang jenis suntik lainnya. Ya, beliau menjelaskan, "Wa ammal huqnatu tibbiyah al-musahhilah fal azhar annaha la tufattir li'annaha la tughaddi bal tastaghriqu ma fil batni." Adapun suntikan medis yang berfungsi untuk mencahar sebagai obat pencahar ya, untuk membuang isi perut, maka yang nampak adalah tidak membatalkan puasa karena suntikan tersebut tidak berfungsi untuk memberikan nutrisi makanan. Justru suntikan tersebut berfungsi untuk mengosongkan isi perut. Kemudian penulis menjelaskan tentang hukum memakai inhaler atau alat bantu pernafasan bagi penderita asma atau sesak napas. Penulis menjelaskan, "Wala yuftiru as-sha'imu bi isti'mali dawa'ir rabwi wa dhiqit tanaffus." Orang berpuasa yang menggunakan obat asma dan sesak nafas berupa inhaler, wa huwa al-ghaz al-bakhah, ya, atau berupa uap yang dihirup, ya. Alal azhar min qawli ahli ilmi li'annahu yatabakhar. Maka berdasarkan pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama, maka tidaklah membatalkan puasa. Mengapa? Li'annahu yatabakhar. Karena obat tersebut itu menguap. Wala yasil ilal ma'idah. Dan tidak sampai ke dalam perut. Bal ila ri'ataini an tariqil qasbah al-hawaiyah. Namun uap tersebut atau obat tersebut hanya sampai ke paru-paru melalui saluran pernafasan. Falaysa aklan wala syurban. Dan tidak disebut dengan makan ataupun minum. Jadi alat pernafasan ini atau obat asma yang dihirup itu tidak membatalkan puasa karena tidak disebut dengan makan dan minum. Walau furida usulu syai'in minhu ilal ma'idah. Seandainya ada sedikit dari obat ini masuk ke dalam perut, fahuwa qalil masyukun fihi, maka tidak akan berpengaruh atau tidak akan membatalkan puasa. Wa qiyasu 'alal madmadati wasiwak qiyasun wadhihun. Dan masalah ini bisa dikiaskan dengan kumur-kumur dan siwak. Yang mana kumur-kumur dan siwak itu tidak membatalkan puasa. Nah, itu. Kemudian penulis menjelaskan permasalahan lain ya, yang termasuk permasalahan kontemporer tentang puasa. Wala yuftiru bil kahli bil kuhli wal qatrati fil ain. Celak mata dan juga tetes mata tidak membatalkan puasa. Sawa'un wajada ta'ma dzalika fi halqihi aw lam yajid. Baik
ketika memakai celak dan tetes mata tersebut, ya, rasanya sampai ke dalam tenggorokan atau tidak. Jadi penggunaan celak atau tetes mata mutlak tidak membatalkan puasa. Kemudian penulis juga menjelaskan tentang masalah lain, yaitu tentang tetes hidung. Amma qatratul anfi fa innaha tufattiru idza wasalat ila al-ma'idah aw al-halqi. Adapun tetes hidung maka bisa membatalkan puasa jika tetesan tersebut ya sampai ke perut atau ke tenggorokan. Li'annal anfa manfadun yasiru ilal ma'idah. Karena hidung adalah jalan masuk yang bisa sampai ke dalam perut. Wali hadis Laqid bin Sabirah radhiyallahu anhu marfu'an, dan juga sebagaimana hadis marfu' riwayat Laqid bin Sabirah radhiyallahu anhu, di mana di sana disebutkan wabalig fil istinsyaq illa an takuna sha'ima. Dan berlebih-lebihlah dalam istinsyaq atau menghirup air ke dalam hidung kecuali jika engkau dalam keadaan berpuasa. Atau maksudnya jika sedang berpuasa maka jangan berlebih-lebihan. Dikhawatirkan air yang dihirup itu masuk ke tenggorokan atau masuk ke dalam perut sehingga dapat membatalkan ibadah puasa. Jadi demikianlah penjelasan singkat pembahasan kali ini. Jadi mana di penjelasan kali ini penulis menjelaskan kepada kita tentang makna puasa secara syar'i dan hakikatnya, juga tentang rentang waktu berpuasa, yaitu dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenam matahari. Kemudian beliau juga menjelaskan beberapa masalah kontemporer, di antaranya adalah tentang hukum suntik atau injeksi. Kemudian yang kedua, penulis juga menjelaskan tentang hukum memakai inhaler, obat asma atau sesak napas, yang mana dipakai oleh penderita asma dan sesak nafas. Kemudian juga menjelaskan tentang hukum memakai celak, tetes mata, dan juga tetes hidung. Kemudian penulis di pembahasan kali ini menutup dengan doa, Allahumma faqihna fi dinina, ya Allah, pahamkanlah kami terhadap agama kami, warzuqna al-amala bihi, karuniakanlah kepada kami agar bisa mengamalkan agama kami, wal istiqamata alaihi, dan istiqamah di atas agama, wayassirna lil yusra, dan mudahkanlah bagi kami menuju jalan kemudahan, wajannibna al usra, dan jauhkanlah dari kami jalan kesukaran, waghfir lana fil akhirati wal ula, dan ampunilah kami di akhirat dan di dunia, wa liwalidaina wa li jami'il muslimin, dan juga bagi kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Demikian pembahasan pertemuan kedua kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.